Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 64, 6B, 24, Kampus Cikarang. Di malam ini kami akan mempresentasikan hasil riset penelitian tugas metode kuantitatif yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk pada Kepuasan Pelanggan ST Indonesia, Cabang Cikarang. Dan anggota Novanti Dinar Maharani dan saya sendiri Bunga Amelia Fauzia. ST Indonesia adalah minuman yang sangat populer di Indonesia. Produk ini dikenal karena rasanya yang menyegarkan. ST memiliki visi sebagai market leader serta menjadikan para mitra sebagai pengusaha yang berkualitas, harga kompetitif, dan high margin. ST Indonesia didirikan pada tahun 2018 dengan Haidar Hibatullah Wurtyanto, Dian Rizky, Ausi Andri, serta Edwin Widya sebagai founder. Produk yang dijual pun saat itu hanya es teh manis, es teh lemon, es teh leci, es teh susu, dan Thai tea. Karena feedback yang positif dari customer dan permintaan yang cukup banyak, akhirnya founder melakukan penambahan gerai. Seiring berjalannya waktu, ST Indonesia kian digemari oleh semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga dewasa karena rasa yang enak, serta harga yang bersahabat, inovasi varian produk, serta sesuai dengan tren yang ada. Di samping itu juga, ST Indonesia menjalin kerjasama dengan online merchant ternama setelah menganalisis bahwa terdapat daya konsumsi yang cukup tinggi dari segi penjualan online. Berikut ada beberapa varian bestseller dari ST Indonesia, yaitu Shiju Avocado, Shiju Red Velvet, Shiju Taro, Chocolate, Sea Salt Cookies and Cream, Brown Sugar, dan beberapa topping yang biasanya disajikan dengan es teh tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah yang pertama, apakah kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan? Dan yang kedua, apakah kualitas dari rasa dan tekstur berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan? Dan yang ketiga, apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan melalui kepuasan pelanggan ST Nusantara? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan ST Indonesia. Yang kedua, mengetahui kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan ST Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh pelayanan dan kualitas produk secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan pelanggan ST Indonesia. Dan yang keempat, mengetahui kualitas dari rasa dan tekstur berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan ST Indonesia. Selanjutnya ada kualitas produk. Kualitas produk adalah elemen krusial yang mempengaruhi keberhasilan suatu produk di pasar, memastikan produk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, memerlukan perhatian terhadap detail, pengujian yang ekstensif, dan umpan balik yang berkelanjutan. Menurut observasi yang dilakukan, kualitas produk ST Indonesia melalui kemasannya sudah cukup menarik perhatian konsumen. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat di mana produk atau layanan yang disediakan oleh sebuah perusahaan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan terhadap produk ST Indonesia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rasa, kualitas, harga, kemasan, dan layanan pelanggan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kepuasan pelanggan terhadap produk ST Indonesia, perusahaan biasanya melakukan survei kepuasan pelanggan, analisis ulasan pelanggan di media sosial dan platform e-commerce, serta memantau penjualan dan umpan balik dari riset pasar. Selanjutnya ada metode penelitian.
Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Tujuannya untuk mengkonfirmasi data yang didapatkan di lapangan dengan teori yang ada. Pengambilan data dengan menyebarkan kuesioner kepada pelanggan untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap produk. Kuesioner merupakan teknik riset di mana data dikumpulkan secara sistematis dari orang-orang yang sedang diteliti. Kuesioner diberikan kepada pelanggan ST Indonesia untuk mengetahui tanggapan pelanggan mengenai kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan serta dampak terhadap loyalitas pelanggan. Untuk lebih memudahkan pengujian data, maka setiap soal dalam kuesioner diberikan skor. Proses pemberian skor dilakukan dengan membuat klasifikasi dan kategori atas jawaban dari pertanyaan kuesioner sesuai tanggapan responden. Responden menjawab pertanyaan kuesioner dengan memberi tanda silang pada jawaban yang telah disediakan dengan 5 kemungkinan tersedia. Setiap pilihan jawaban responden diberi skor nilai atau bobot yang disusun secara bertingkat berdasarkan skala Likert. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama ada uji validitas, kedua uji reliabilitas, yang ketiga analisis regresi linear berganda, keempat uji normalitas, dan yang kelima analisis R dan R square. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Novanti. Baik, ini merupakan pembahasan tentang pengertian dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah proses untuk menilai sejauh mana suatu instrumen atau alat pengukur apa yang harus diukur. Dan konteks penelitian atau evaluasi, validitas sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dari suatu instrumen adalah akurat dan dapat diandalkan. Untuk yang kedua, ada uji reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen tersebut dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya, yang merupakan syarat penting untuk validitas hasil penelitian atau evaluasi. Selanjutnya, ada pengertian dari analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen atau terikat dengan dua atau lebih variabel independen bebas. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi si variabel dependen dan untuk membuat prediksi tentang nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel-variabel independen. Pengertian uji normalitas adalah proses untuk menentukan apakah sekelompok data mengikuti distribusi normal atau tidak. Distribusi normal juga dikenal sebagai distribusi Gaussian atau kurva Lorentz. Adalah distribusi probabilitas yang simetris di sekitar mean, di mana mayoritas nilai berkumpul di sekitar mean dan ekornya menurun secara eksponensial di kedua arah. Uji normalitas penting dalam statistik karena banyak metode analisis statistik seperti uji T, ANOVA, dan regresi linear. Mengasumsikan bahwa data mengikuti distribusi yang normal. Jika data tidak normal, hasil dari analisis tersebut mungkin tidak valid atau kurang akurat. Selanjutnya ada pengertian dari analisis R dan R square. Dalam analisis regresi, terutama regresi linear, dua istilah yang sering digunakan adalah R sama dengan koefisien korelasi dan R kuadrat koefisien determinasi. Kedua istilah ini penting untuk menilai kekuatan dan kualitas model regresi. Berikut penjelasan mengenai masing-masing. Koefisien korelasi sering dilambangkan dengan R. Mengukur kekuatan dan
arah hubungan linear antara dua variabel. Nilai R kuadrat berkisar antara -1 hingga 1. R sama dengan 1. Hubungan bisa dikatakan positif sempurna. Ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat dengan proporsi yang tetap. R sama dengan -1. Hubungan ini bisa dikatakan negatif sempurna. Ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun dengan proporsi yang tetap. R sama dengan 0. Tidak ada hubungan linear. Variabel-variabel tidak menunjukkan hubungan linear yang signifikan. Koefisien determinasi dinamakan dengan R kuadrat, mengukur proporsi variabilitas total dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai R kuadrat berkisar antara 0 hingga 1. R kuadrat sama dengan 1. Model menjelaskan semua variabilitas dalam data. Semua titik data jatuh tepat pada garis regresi. R kuadrat sama dengan 0. Model tidak menjelaskan variabilitas dalam data sama sekali. Model tidak lebih baik dari rata-rata sebagai prediktor. Semakin tinggi nilai R kuadrat, semakin baik model dalam menjelaskan variabilitas data. Selanjutnya, ini selanjutnya adalah hasil dari penelitian kami, yaitu uji validitas pada nilai signifikansi 5% pada distribusi nilai R tabel statistik, maka R tabel memperoleh nilai sebesar 0,361. Jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, berarti sama dengan valid. Selanjutnya, yang kedua ada uji reliabilitas. Dasar pengambilan uji reliabilitas Krombach Alpha menurut Wiratna Sujeweni, uji reliabilitas bertujuan untuk melihat kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Krombach Alpha kuesioner dikatakan reliable jika nilai Krombach Alpha lebih besar daripada 0,6. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Menurut Imam Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Dengan begitu, dapat disimpulkan model regresi berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan uji multikoleniaritas, toleransi, dan VIP menurut Imam Ghazali, tidak terjadi gejala multikoleniaritas jika toleransi lebih besar dari 0,100 dan VIP lebih kecil dari 10,00. Maka dapat disimpulkan tidak ada gejala multikoleniaritas. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Pada tabel di samping diketahui nilai signifikansi adalah 0,773 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa nilai variabel yang diuji berdistribusi normal. Dan yang terakhir ada analisis R dan R square. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,683. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square sebesar 0,466 yang berarti berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 46,6%. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis menyarankan kualitas produk berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pada variabel kualitas produk terhadap pengaruh lebih besar terhadap kepuasan pelanggan. Dengan adanya kualitas produk, maka dapat memberikan hasil yang baik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dalam produk SD Indonesia, sehingga hasil hipotesis menunjukkan bahwa penelitian dapat diterima. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh, maka disarankan agar SD Indonesia di cabang Cikarang terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggannya dengan cara menghasilkan produk dan bahan-bahan berkualitas dan memiliki tingkatan rasa yang konsisten. Selanjutnya, kritik dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diajukan adalah bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap terhadap kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Diharapkan pada penelitian yang akan datang, jumlah sampel yang digunakan bisa lebih baik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila jawaban kami kurang tepat dan kurang memuaskan. Sekiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.